Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan belajar untuk melakukan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk menikmati segala berkat firman yang akan Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan selanjutnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31. Saya memberi tema, ada hormat, ada hikmat. Perintah raja adalah perintah Tuhan. Begitulah kira-kira hukum yang berlaku pada zaman dahulu. Karenanya betapapun tidak masuk akalnya perintah seorang raja, seorang bawahan harus melakukan tanpa terkecuali. Tidak ada satupun orang yang berani menolak, sebab nyawa bisa menjadi taruhannya. Tapi apa yang dilakukan oleh pembawa senjata Saul ternyata di luar kebiasaan yang ada saat itu. Alih-alih melakukan perintah Saul untuk menghunus pedangnya dan membunuh Saul yang sudah merasa terpojok oleh musuh, ia justru berani untuk menolaknya. Mengapa ia menolak untuk melakukan dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Alkitab menjawab, karena dia menghormati Saul. Rasa hormatnya kepada sang raja, itulah yang memampukan dia untuk berbuat benar, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saya percaya kejadian itu tidak terjadi tanpa maksud. Di akhir hidupnya, Saul justru dihadapkan pada kondisi di mana ia dapat melihat sebuah rasa hormat yang memampukan seseorang untuk bertindak benar. Sebuah sikap yang tidak ia miliki pada masa-masa ia mengawali dan berakhirnya pemerintahan di dalam hidupnya. Bukankah segala kemalangan yang Saul terima sebenarnya adalah karena hilangnya perkenanan Tuhan atas hidupnya? Bukankah menunjukkan rasa hormat pada Tuhannya, Saul justru berulang kali menunjukkan ketidaktaatan? Tidak ada hormat, rasa takut akan Tuhan, maka hilanglah hikmat. Saul tidak lagi dapat berpikir dan berbuat benar. Bukannya bertobat dari kesalahan, justru ia melakukan kesalahan-kesalahan lain yang membuat hidupnya semakin merosot. Akhir hidup Saul kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa berjaga. Bagaimanapun, kita perlu yang namanya hikmat agar dapat dengan baik menjalani dan meraih keberhasilan dalam tiap aspek hidup, baik dalam keluarga, karir, relasi, baik dalam keluarga, karir, relasi, dan sebagainya. Karenanya, jika kita tidak mau hidup kita berakhir seperti Saul, maka kita perlu menjaga hidup kita tetap menunjukkan penghormatan kepada Allah. Percayalah, ketika hormat itu ada, maka hikmat dari Tuhan juga akan selalu menyertai langkah hidup kita. Ketika ada hormat dan taat, maka hikmat pun akan melimpah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.